Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman, dosen program studi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunahsusada Tasikmalaya. Saya mengajar di kelompok keahlian farmakokimia dengan rumpun bidang keilmuan farmasi makanan dan analisis keamanan pangan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan metode pembelajaran yang mencakup 3 komponen. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran atau delivery. Yang kedua, forum diskusi atau interaktif. Dan yang ketiga, penilaian atau assessment. Salah satu mata kuliah yang saya tempuh adalah biokimia. Sebelum saya memaparkan metode pembelajaran tersebut, saya akan jelaskan dulu deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran dan cakupan materinya. Untuk deskripsi singkat mata kuliah biokimia ini berbobot 3 SKS dengan tatap muka 1 kali dalam seminggu dengan waktu 100 menit setiap pertemuan. Mata kuliah ini terdiri dari teori dan praktik. Juga merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 5 yang termasuk ke dalam kelompok keahlian farmakokimia atau kimia farmasi. Pokok bahasan biokimia mempelajari tentang struktur, fungsi, dan interaksi biomolekul baik secara makro maupun mikro. Juga implementasinya serta pengujian secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk teori mencakup analisis dan biosintesis lipid, karbohidrat, asam amino, dan protein. Juga enzim dan kinetika enzim, vitamin sebagai kofaktor, asam nukleat, DNA dan RNA, serta metabolisme dan bioenergetika. Selain itu, juga dibahas tentang peranan biokimia nutrisi dalam berbagai riwayat kasus biokimia yang berkaitan dengan kelainan metabolisme zat gizi. Sedangkan untuk praktikum mencakup pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif berupa pada sampel obat maupun makanan, meliputi uji reaksi warna serta kandungan karbohidrat, lipid, asam amino, dan protein, dan juga identifikasi vitamin dan uji aktivitas enzim. Tujuan dan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menganalisis konsep-konsep dasar proses kimiawi di dalam tubuh, atau sesuai dengan pokok bahasan yang telah saya paparkan sebelumnya. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media real class maupun online. Berikut topik yang akan saya berikan. Untuk materi UTS, yaitu struktur dan fungsi protein dan enzim bagian pertama dan kedua, bioenergetika dan metabolisme karbohidrat dan lipid bagian ke-1 dan kedua, metabolisme protein dan asam amino bagian 1 dan 2, dan biokimia komunikasi intrasel dan intrasel. Kemudian untuk materi UAS, yang pertama replikasi makromolekul pembawa informasi genetik bagian 1 dan 2, mikronutrien vitamin dan mineral bagian 1 dan 2, biokimia nutrisi atau pengantar nutrasikal, riwayat kasus-kasus biokimia, imunokimia, dan analisis berdasarkan labelnya. Setelah kita tahu gambaran umum mata kuliah biokimia yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengajaran yang saya terapkan. Yang pertama, untuk penyampaian pembelajaran atau delivery, saya terapkan 2 cara. Pertama, penyampaian berdasarkan referensi dari buku. Buku yang saya gunakan berjudul Biokimia Harper edisi 29 dan Biokimia Nutrisi serta Metabolismenya. Kedua buku tersebut secara konsep dasar sangat detail dan sistematis sehingga mahasiswa akan mudah memahami dan menerapkannya. Yang kedua, diskusi berdasarkan studi kasus yang kita sadut dari berbagai jurnal nasional maupun internasional. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengeksplor lebih jauh pengetahuannya dalam menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan. Berikutnya, metode pembelajaran adalah forum diskusi atau interaktif. Dalam perkuliahan saya ada beberapa media komunikasi baik secara daring maupun luring dengan tujuan agar menjaga dan meningkatkan interaksi antar pengajar dan mahasiswa. Sebagai contoh, untuk luring saya selalu menekankan agar mahasiswa ikut berpartisipasi aktif dalam bertanya maupun berpendapat. Untuk daring saya menggunakan LMS e-learning Stipes BTH yang merupakan media pembelajaran yang terintegrasi dengan sistem Ristek-Dikti. Berikutnya, metode pembelajaran yang terakhir adalah penilaian atau assessment. Penilaian mahasiswa berdasarkan pada presensi perkuliahan,
sikap, tugas individu atau kelompok, UTS dan UAS, baik itu teori maupun praktik. Masing-masing penilaian memuat skema presentasi bobot yang berbeda. Kemudian sistem, indikator, serta jenis tugas selalu saya sampaikan di awal konten perkuliahan yang telah kita sepakati bersama. Dengan demikian, mahasiswa dapat mempersiapkan dan mengikuti perkuliahan dengan maksimal, sehingga kompetensi pembelajaran akan mudah tercapai. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran proses pengajaran pada mata kuliah biokimia secara micro teaching, baik itu di teori maupun praktik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di perkuliahan biokimia, teori biokimia. Ini pertemuan ke-12 ya, materinya pengantar biokimia nutrisi atau kita sebut dengan nutrastikal. Oke, sebelum masuk ke materi, apakah untuk absen sudah dicek? Sudah hadir. Oke. Gimana kabar kalian sekarang? Baik ya. Semoga di pandemi kali ini kita tetap diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, kita langsung saja. Saya sudah buat sedikit mappingnya ya. Nah, referensi yang saya ambil itu dari buku Biokimia, Nutrisi, dan Metabolisme. Yang kedua adalah dari BPOM RI. Nah, kita langsung saja ke materi pertama tentang nutrastikal. Di sini saya buat beberapa konteks ya. Yang pertama global history atau sejarah, kemudian definisinya, kemudian substansi dan klasifikasi dari nutrastikal, dan yang terakhir adalah perbedaan pangan fungsional dan suplemen makanan. Ya, dua itu yang akan saya coba paparkan. Ya, nah sebelum masuk ke materi intinya, saya ingin bertanya tentang nutrastikal. Coba ada yang mau menjawab nutrastikal? Oke, silakan. Nutrasetikal terdiri dari kata nutrisi dan farmasetika, yang berarti nutrisi adalah gizi dan farmasetika yang berkaitan dengan farmasi. Jadi komponen gizi, nutrisi yang terdapat dalam makanan, tumbuhan, mikroorganisme, atau bahan lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan, baik dengan mencegah maupun mengobati penyakit. Oke, kita lanjut ke klasifikasi. Nah, untuk sumber sendiri, nutrastikal itu bisa dari tanaman atau tumbuhan, hewan, bahkan dari mikroba sekalipun. Ya, mikroba kita tahu kan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya, itu untuk bakteri juga sama, jamur juga sama, alga juga sama. Ya. Nah, mekanismenya kita lihat dari mekanisme kerjanya. Bisa sebagai anti cancer, ya, antioksidan, bond protektif, dan mempengaruhi profil lipid dan lainnya. Ya. Jadi ada beberapa tipe nutrastikal yang telah melewati seperti uji praklinik, ya, uji klinis 1, 2, dan seterusnya. Ya, itu untuk klasifikasinya. Selanjutnya, nah ini tadi tipe dari nutrastikal itu ada dua. Ada potensial nutrastikal, ada juga established nutrastikal. Jadi kalau kita simpulkan, kalau untuk potensial itu belum didukung oleh data-data klinis, ya, belum didukung oleh data-data klinis. Contohnya misalnya pangan fungsional, nantilah saya jelaskan di perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah telah didukung oleh data klinis dan efektif untuk kesehatan. Ya, itu untuk tipe-tipenya. Oke, kita lanjut. Nah, ini produk-produk dari nutrastikal. Ada banyak ya. Ada isolat nutrien, ada suplemen, kemudian ada herbal, obat herbal ya, dan makanan dengan proses teknologi tinggi. Nah, di sini kenapa sih pangan fungsional tidak ada? Nah, nanti kita bahas di perbedaannya. Jadi, pangan fungsional itu ada yang bersifat mencegah ya. Jadi kalau bisa mengobati berarti itu dikategorikan untuk dikategorikan ke nutrastikal. Nanti saya berikan ini ya perbedaannya ya. Nah, ini yang sering istilahnya sering tertukar. Kalau kalian pergi ke apotek atau ke supermarket kan, ini tuh sebenarnya pangan fungsional atau suplemen. Nah, jadi
saya akan mencoba memaparkan perbedaan kedua istilah tersebut ya. Pangan fungsional dan suplemen makanan. Kita lihat yang pertama. Ketika pangan fungsional berfungsi untuk mencegah penyakit, maka produknya dikategorikan sebagai nutrastikal. Oke, ya. Tadi ya seperti itu ya. Nah, contohnya adalah fortifikasi susu. Nah, kalau untuk suplemen makanan, produk yang ditujukan untuk melengkapi zat gizi makanan, misalnya vitamin, mineral, asam amino, dan bahan lainnya. Nah, di sini perbedaannya, kalau untuk suplemen itu efek fisiologisnya dalam jumlah yang terkonsentrasi. Berarti kalau istilah obatnya itu ada dosisnya, ya, ada jumlah kalori, kemudian ya jumlah misalnya jumlah proteinnya berapa persen dan sebagainya ya. Nah, kemudian perbedaan berikutnya adalah dikemas dalam bentuk bisa kapsul lunak, tablet, bubuk atau cairan. Ya, berbeda dengan pangan fungsional. Kalau pangan fungsional itu produk alami, paling diolah menjadi misalnya jus dan sebagainya, itu bisa dikategorikan ke dalam pangan fungsional. Ya, oke, itu untuk perbedaannya. Kita lanjut ke perbedaan kedua. Ini saya merujuk ke Badan POM RI ya, dua-duanya. Nah, untuk kriteria pangan fungsional, kita lihat sama-sama bahannya harus memenuhi standar mutu persyaratan keamanan pangan. Ya, sama-sama. Jadi perlu adanya kajian ilmiah, dua-duanya juga sama, ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini perbedaan berikutnya. Kalau pangan fungsional disajikan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman. Bisa ya, bisa diterima ya. Kemudian kalau suplemen itu diproduksi dengan menerapkan cara pembuatan yang baik seperti CPOB, CPOTB dan sebagainya lah ya. Kemudian perbedaan kedua, memiliki karakteristik sensori. Kalau untuk pangan fungsional berarti kenampakan, warna, tekstur, konsistensi, serta cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Ya, nanti saya berikan beberapa contoh produknya lah ya. Ini untuk gambaran perbedaannya dulu. Nah, kemudian perbedaan berikutnya untuk suplemen makanan itu penandaan harus mencantumkan informasi lengkap, objektif, benar, serta tidak menyesatkan. Nanti ada labelnya lah ya di kemasannya itu. Misalnya info angka kecukupan gizinya sekian seperti itu ya. Nah, yang terakhir tadi sudah ya, bentuk sediaannya itu bisa dalam bentuk pil, tablet, kapsul, serbuk, granul dan sebagainya. Ya, itu perbedaannya. Kita lanjut ke contoh produk. Nah, ini beberapa contoh produk pangan fungsional. Minuman probiotik itu apa contohnya? Yakult ya, misalnya seperti itu. Kemudian orange juice, minuman susu terfortifikasi atau fiber food. Ini contoh-contohnya. Kemudian kalau contoh suplemen yaitu tablet vitamin ya, kapsul antioksidan, atau misal kalau kalian ke apotek itu menemukan minyak ikan kan dibuat kapsul ya. Itu salah satu ke dalam suplemen makanan. Coba ada yang bisa menyebutkan satu contoh apa suplemen makanan atau pangan fungsional yang di pasaran? UC 1000 itu termasuk suplemen atau pangan fungsional? UC 1000. Nah, suplemen makanan itu ya contohnya. Oke. Nah, itu paling ya. Nah, sebelum masuk ke tugas, coba dari konsep tadi ada yang ditanyakan tidak? Oke, silakan. Sebelumnya saya pernah membaca mengenai medical food. Terus saya ingin menanyakan yang pertama, apa sih perbedaan medical food dengan pangan fungsional? Terus yang kedua, apa sih perbedaan dari medical food dengan obat herbal? Obat herbal, oke. Yang satu dulu ya, pertanyaan dari medical food. Medical food atau yang kita kenal dengan pangan medis ya. Sebenarnya untuk regulasi di Badan POM itu baru ada tahun 2018. Kalau ini kan pangan fungsional sama suplemen itu sudah lama ya, 2004-2005. Nah, kalau untuk medical food itu di tahun 2018. Nah, perbedaannya apa dengan pangan fungsional? Kalau medical food itu
Jadi dibuat dan diformulasikan khusus untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan atau membutuhkan gizi yang khusus atau gizi yang lebih tinggi lah, seperti itu. Ya, contohnya misalnya pada pasien yang memiliki gangguan metabolisme bawaan atau genetik. Dan untuk medical food juga itu tidak tidak dipasarkan secara luas lah, maksudnya harus ada izin dari atau pengawasan dari dokter. Perbedaan dengan pangan fungsional seperti itu. Kalau pangan fungsional kan tadi itu bisa bisa kita konsumsi atau kita buat sendiri, kan itu tidak ada batasannya. Kalau untuk medical food itu ada batasannya. Jadi untuk pasien-pasien yang kebutuhan gizi khusus seperti itu, ya. Nah, sekarang perbedaan dengan pangan fungsional dengan obat herbal tadi ya. Sebenarnya sama-sama dari sama-sama berasal bisa dari tumbuhan, makanan ya, dan mikroba bisa. Cuma yang bedanya adalah kalau pangan fungsional kan tadi bersifat hanya mencegah, bersifat preventif. Tapi kalau untuk obat herbal itu kan bisa sampai mengobati. Nah, semuanya itu medical food, obat herbal itu, pangan fungsional, suplemen itu masuk ke dalam nutrastikal. Tadi sudah saya berikan ya, ini contoh-contoh produknya. Ya, ini satu lagi memang ada medical food. Oke, cukup paling itu saja ya. Nah, sebelum masuk ke saya berikan tugas dulu lah. Tugas untuk minggu depan. Nah, ini kalian review jurnal internasional ya, artikel internasional, kaitkan dengan kaitkan dengan suatu penyakit tertentu ya. Nah, nanti untuk kasusnya saya akan share di LMS e-learning STIKES BTH. Jadi nanti kalian tinggal akses ke sana. Jadi tiap individu itu beda kasusnya. Nanti kalian cari jurnalnya yang kaitannya dengan suatu penyakit. Misalnya mengkonsumsi teh dapat mencegah stroke. Nah, kira-kira di teh itu ada kandungan apa sih, senyawa apa yang bisa mencegah penyakit stroke tersebut? Nanti kalian cari prevalensinya ya. Nah, hasil review dibuat dalam resume singkat dan nanti kalian akses ke ini, ikut aksesnya. Linknya ini, URL-nya ini ya. Masukkan username, password, dan nanti kalian tinggal search keywordnya. Oke, coba untuk tugas ada yang tanyakan tidak? Ya, Pak. Oke, silakan. Pak, mengenai tugas itu untuk pengumpulannya tempatnya kapan ya Pak, dan mengumpulkannya kemana ya Pak? Oke ya, bagus ya. Ini saya lupa mencantumkan. Oke, untuk tugas sendiri itu dikumpulkan melalui LMS e-learning STIKES BTH ya. Nah, untuk pengerjaan waktunya itu 1 minggu cukup ya. Jadi sebelum perkuliahan berikutnya itu tugas sudah masuk. Jadi semalam sebelum saya koreksi seperti itu. Ya, cukup. Ada yang tanyakan lagi? Cukup ya? Ya, cukup ya, untuk tugas sudah cukup jelas. Sekarang coba sebelum kita tutup, saya minta kesimpulan dari kalian. Oke, kami coba kesimpulannya gimana? Dari hasil kuliah hari ini saya menunjukkan bahwa nutrastikal itu merupakan produk pangan fungsional dan suplemen makanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya kesehatan, baik untuk tujuan preventif maupun kuratif. Salah satunya adalah pangan fungsional dan suplemen makanan ya, nutrastikal. Tadi kan produk-produknya cukup banyak ya, ada medical food, food medical dan sebagainya ya. Oke, nah sebelum ini kesimpulannya, sebelum saya tutup saya akan beri quote tentang let your food be your medicine and your medicine be your food. Yang artinya biarkanlah makanan atau nutrisi sebagai obatmu dan obatmu sebagai makananmu, seperti itu. Baik, terima kasih ya, cukup dari saya. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di praktikum biokimia. Ya, tepatnya di pertemuan ke-8, yaitu uji kualitatif protein. Ya. Nah,
untuk PJ, apakah sudah di absen semuanya? Semua hadir? Oke, baik. Saya akan menjelaskan ada dua, ya. Yang pertama untuk dasar teorinya, ya, dan yang kedua adalah demonya nanti, ya. Nah, saya akan menjelaskan satu pengujian protein itu adalah ninhidrin, ya. Sebelum masuk ke alat bahan, prosedur, dan dasar teori, saya akan mereview kembali tentang metode analisis. Ya, kita tahu sendiri bahwa untuk metode analisis yang kita akan praktikumkan adalah uji kualitatif protein. Jadi yang dilihat itu adalah reaksi warna yang terjadi. Oke. Nah, untuk tujuan praktikum hari ini untuk membuktikan adanya asam amino dalam protein yang terdapat pada sampel, ya, bisa sampel makanan, minuman, atau bahkan obat. Oke, untuk kelompokan sudah dibagi ya, nanti tinggal menyesuaikan. Nah, untuk prinsipnya kita tahu bahwa semua peptida yang mengandung asam amino pasti akan bereaksi dengan reagen ninhidrin, ya. Ini sudah saya tuliskan untuk reaksinya, asam amino ditambah ninhidrin akan menghasilkan reaksi berwarna biru atau perubahan warna menjadi biru, ya. Nah, sekarang ini kan untuk mengetahui asam amino, ya. Coba saya tanya, asam amino itu ada berapa jumlah? 20. Berapa? 20. Oke, coba Anggi sebutkan. Ada lisin salah satunya, Ya. isolisin, leusin, valin, dan histidin, Pak. Oke, itu ya. Sebenarnya banyak juga ya itu ya. Nah, sekarang coba ada yang tanyakan dulu sebelum masuk ke alat bahan dan prosedur. Saya ingin bertanya Pak, Oke, Fahmi, silakan Fahmi. Pak untuk uji protein ini apakah ada uji kuantitatifnya gitu Pak selain uji kualitatifnya? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, untuk uji kuantitatif protein itu ada. Ya, ada dua cara ya, saya tuliskan saja ya. Untuk kuanti itu ada secara konvensional ya, dan bisa menggunakan instrumen. Untuk konvensional itu bisa menggunakan uji Kehdal. Ya, sudah kan di praktikum kimia ya. Nah, bisa juga menggunakan uji titrasi asidimetri, titrasi asam basa, ya. Nah, itu bisa salah satunya. Nah, kemudian dengan instrumen bisa menggunakan instrumen spektro UV-Vis dan SPLC, ya. Mungkin nanti ini kita akan coba di praktikum selanjutnya secara kualitatif dengan menggunakan instrumen, ya. Cukup ya untuk landasan teori. Nah, sekarang kita masuk ke alat bahan dan prosedurnya. Baik, selanjutnya saya akan demokan uji kualitatif protein, yaitu uji ninhidrin. Ya. Ini yang sudah disiapkan adalah sampel minuman, tepatnya susu kedelai. Ya, ini reaksi ninhidrin. Kita lakukan pengujian secara duplo. Ya. Pertama kita masukkan sampel sebanyak 2 mili. Setelah itu kita masukkan reaksi ninhidrin, masing-masing tabung 5 tetes. Oke. Kemudian kita homogenkan dan selanjutnya dipanaskan. Di sini kita tunggu kurang lebih 5 menit dengan suhu tadi 80 sampai 100 derajat. Nah, ini merupakan hasil. Jadi terbentuk berwarna reaksi warnanya warna